Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2022 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI ya. Kita lanjut dengan soal nomor 8 ya. Kita pahami dulu soalnya. Diketahui jumlah N bilangan asli ganjil pertama dapat ditulis sebagai bilangan 3 digit. Digit pertama lebih dari digit kedua dan digit kedua lebih dari digit ketiga. Nilai terbesar dari hasil kali ketiga digit tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk menjawab soal nomor 8 ini, kita harus ingat dulu rumus Sn ya. Nah di sini kita bisa tulis rumus Sn adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Kemudian diketahui di soal jumlah N bilangan asli ganjil pertama bisa kita tulis seperti ini ya. Bilangan ganjil pertama 1, 3, 5, kemudian ditambahkan sampai dengan seterusnya. Bilangan ganjil bisa kita tulis 2N dikurang 1 ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kita ganti terus. A-nya adalah 1, sedangkan suku terakhirnya UN kita masukkan saja rumus dari bilangan ganjil ini ya. 2N dikurang 1. Kemudian 1 dikurang 1 habis, tinggal 2N-nya saja. Kemudian 2 dibagi 2 habis, tinggal N dikali N ya, sehingga menjadi N kuadrat. Jadi, berdasarkan N kuadrat ini bisa kita pastikan bahwa jumlah N bilangan ganjil pertama itu akan membentuk N pangkat 2 atau bilangan kuadrat sempurna ya. Kemudian, jika kita lihat di soal, jumlah N bilangan asli ganjil pertama itu haruslah bilangan 3 digit, maka bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi, N kuadrat atau jumlah bilangan ganjil pertama itu memiliki syarat harus memiliki 3 digit. Di sini kita misalkan dengan ABC ya, digitnya ABC, di mana digit pertama harus lebih dari digit kedua, sedangkan digit kedua harus lebih dari digit ketiga. Jadi, kita bisa mencari bilangan 3 digit melalui N kuadrat ini. Bilangan kuadrat yang menghasilkan 3 digit, yang pertama pastinya 10 ya, karena 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat itu hasilnya 100. Sedangkan bilangan kuadrat yang menghasilkan 3 digit terakhir itu ada 31, karena 31 kalau dikuadratkan itu hasilnya 961. Jika 32 dikuadratkan, maka akan menghasilkan bilangan 4 digit ya. Jadi, di sini kita akan menghitung mulai dari 10 kuadrat sampai dengan 31 kuadrat. Jadi di sini telah kita hitung ya, mulai dari 10 sampai dengan 31. Kita kembali ke soal. Nilai terbesar dari hasil ketiga digit tersebut adalah, karena di sini yang diminta adalah nilai terbesar, maka yang kita lihat mulai dari yang paling besar terlebih dahulu ya, dari 31 kuadrat. Kita lihat hasilnya 961. Nah, 961 ini jika kita lihat dengan syaratnya itu memenuhi ya, di mana 9 lebih dari 6 lebih dari 1. Memenuhi syarat ya, di mana 9 ini A, 6 ini B, 1 ini C. Jadi, tinggal kita kalikan saja 9 dikali 6 dikali 1 itu hasilnya 54. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C, 54 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9 kita pahami dulu soalnya. Diberikan daftar bilangan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah ini ada 10 data ya. Kemudian jika ingin mendapatkan rata-rata sebesar 35, 5/7, maka harus ada bilangan yang harus dihapus. Rata-rata bilangan yang dihapus adalah titik-titik. Jadi, untuk menjawab soal nomor 9 ini, kita harus tahu dulu rumus dari rata-rata ya, atau X-bar. Jadi, rumus dari rata-rata /rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini diketahui bahwa jika kita ingin mendapatkan rata-rata 35, 5/7, maka ada bilangan yang harus dihapus. Jadi, langsung kita substitusikan, X-bar-nya adalah 35, 5/7 ya. Nah, kemudian jumlah datanya tinggal kita jumlahkan saja semua datanya. Kemudian karena di soal ada yang harus dihapus, maka kita kurangi dengan X. X ini kita belum tahu, jadi kita cari dulu nilai X-nya. Kemudian dibagi dengan 7. Kenapa dibagi dengan 7? Karena kan tadi ada yang dihapus ya. Ada yang dihapus, sedangkan data ini ada
10. Jadi kalau ada yang dihapus, pasti banyak datanya juga berkurang ya, bukan 10 lagi. Kenapa kita ambil 7? Karena jika kita lihat di rata-rata yang diinginkan, ada per 7-nya, penyebutnya 7. Jadi kita ikuti rata-rata yang diinginkan, yaitu 7. Jadi penyebutnya juga 7 ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja data-data ini. Kita jumlahkan dari 31 sampai 40, maka menghasilkan 355 ya. Kemudian, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, 7 dikali 35, kemudian ditambahkan dengan 5. Maka hasilnya 250. Penyebutnya tetap 7 ya. Nah, ini kan sudah hampir mirip ya bentuknya. Per 7, ini juga per 7. Kemudian, penyebutnya bisa kita coret ya. Bisa kita coret menghasilkan 250 dikurang 355 dikurang X. Kemudian dari sini kita bisa menemukan nilai X-nya. Maka nilai X-nya 355 dikurang 250. Maka X adalah 105. Tetapi bukan nilai X yang diketahui. Jadi X ini adalah pengurangan dari jumlah data. Jadi untuk memenuhi rata-rata yang diinginkan yaitu 35, 5 per 7, maka jumlah datanya harus dikurangi dengan 105. Tapi yang ditanya adalah rata-rata bilangan yang dihapus. Ini kan cuma jumlah data. Jadi langsung saja tinggal kita cari rata-rata dari bilangan yang dihapus. Nah, rata-ratanya adalah 105. Ini kan jumlah data yang dihapus ya. Sudah dijumlahkan menghasilkan 105. Kemudian dibagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena ini yang diambil adalah 7. Total keseluruhan datanya ada 10. Jadi, total data yang dihapus sebanyak 3 data ya, dimana jika dijumlahkan akan menghasilkan 105. Kemudian tinggal kita cari rata-ratanya. Nah, 105 dibagi 3 itu hasilnya 35. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B, 35. Semoga siswa sekalian paham dengan penjelasan kita ini ya. Kuncinya kita harus ingat rumus dari rata-rata. Baiklah, yang sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada bagian selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.